Oke, kita lanjutkan. Jadi dapatnya 16 akar 2 ini, di sini dia prosesnya 32 dibagi 2, dapatnya 16. Akar 2-nya tetap ya, sama dengan 2 akar 6 dikali PN. Jika dan hanya jika, karena ini yang ditanyakan adalah PN, maka jika dan hanya jika PN sama dengan, berarti 16 akar 2 per 2 akar 6. Jika dan hanya jika PN sama dengan, nah 16 dibagi 2 itu dapatnya 8 akar 2 per akar 6. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka kita harus rasionalkan dengan cara apa? Dengan cara mengalihkan dengan penyebutnya, ya. Maka 8 akar 2 per akar 6 dikali akar 6 per akar 6 sama dengan 8-nya tetap akar 2, karena kan posisinya ini 8 bukan akar ya, maka yang bisa kita operasikan di sini adalah akar sesama akar. Oke. Akar 2 dikali akar 6 akar 12, maka 8 akar 12 ya. Akar 6 dikali akar 6 sama dengan akar 36, maka dapatnya 8 akar 12 per 36 sama dengan, oke, ini kan akar 12 dengan ada akar 36 ya. Kita sederhanakan yang tidak bisa langsung diakarkan ya, kecuali yang bisa seperti 36, kan akar dari 36 6. Kalau 12 harus kita sederhanakan, kan tidak bisa langsung diakarkan, bisa, tapi hasilnya desimal atau berkoma. Oke, berarti kita sederhanakan akar dari 12-nya ya. Oke. 4 kali 3 berarti hasilnya 12. Oke, berarti sama dengan 8 akar dari 4 dikali 3 per 6. Oke, sama dengan akar dari 4-nya berapa? 2. Maka didapatlah di sini 8 dikali 2 akar 3 per 6. Sama dengan 8 dikali 2, karena ini sama posisinya ya, tidak atau bentuknya sama ya. Maka bisa kita kalkulasikan 8 dikali 2, 16 akar 3 per 6. Oke. Nah, ini kan bentuknya 16 akar 3 per 6. Nah, kita dalam proses seperti ini ya, yang tidak boleh kita lakukan langsung membaginya ya. Karena kan posisinya ini kan hasilnya berkoma ya, 16 per 6 ataupun 16 dibagi 6, nanti hasilnya berkoma. Bukan itu yang kita capai di sini ya dalam proses pembelajaran geometri ini ataupun dalam proses belajar seperti ini ya, ataupun dalam konteks materi ini ya. Kita tidak diharapkan untuk memberikan hasil yang berkoma. Nah, maka kalau ketemu hal seperti ini, maka kita harus sederhanakan karena tidak bisa langsung dibagi. Oke, bisa kita paksakan tapi hasilnya berkoma, tetapi tidak masuk dalam konteks pembahasan materi pada hal ini. Jadi untuk hal seperti ini maka kita harus sama-sama kita bagi ya. Sama-sama dibagi berapa? Dibagi dengan 2. Jadi 16 dibagi 2 ya, karena ini kan bentuknya beda nih, 16 dengan akar 3, maka yang 16 yang kita bagi ya, karena posisi 6 ini kan satuan di sini ya. Maka 16 dibagi 2 akar 3 per 6-nya juga dibagi dengan 2. Oke, 16 dibagi 2 dapat 8. 6 dibagi 2 dapat 3. Akar 3-nya tetap. Maka hasilnya itu PN ataupun jarak dari titik P ke bidang S ya, ke bidang ini, bidang SQT, itu hasilnya 8 per 3 akar 3 cm ya. Ini kurang nih.
Tuh jaraknya. Oke, itu cara memperoleh jarak dari titik P ke bidang SQT-nya. Nah, ini prosesnya. Jadi kalau yang di buku itu kan langsung, ya. Ini prosesnya. Sebenarnya panjang prosesnya. Jadi, Bapak harapkan kalian bisa mudah paham dengan proses panjang cara pengerjaan seperti ini. Ya, kenapa Bapak buat seperti ini? Agar tujuannya kalian bisa memahami bagaimana cara proses sehingga ditemukan hasilnya, ya. Oke. Selanjutnya, untuk menguji siswa-siswi sekalian sampai sebatas mana pemahamannya, coba lihat ini dia ya, soal latihan. Soal yang pertama, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu panjang rusuknya 10 cm. Nah, pertanyaannya, hitunglah jarak dari titik A, ini dia, ke bidang B, D, H, F. Bentuk ini dia, B, D, H, F. Lihat posisinya berada di tengah-tengah diagonal sisi dari A ke C. Maka otomatis siswa-siswi sekalian harus mencari panjang diagonal sisi A ke C terlebih dahulu, ya. Baru cari panjang jarak dari titik A ke bidang B, D, H, HF-nya. Oke. Cari dulu nih panjang A ke C, ya. A ke C-nya berapa? Baru nanti, nah berarti kan otomatis jarak dari A ke bidang B, D, H, F ini kan 1/2 dari A ke C. Nah, cari A ke C-nya dulu berapa? Baru nanti dikali dengan 1/2 atau 1/2 dikali panjang diagonal sisi AC-nya. Nah, itu dia. Oke, untuk yang nomor 2, nah diketahui panjang rusuk kubus A, B, C, D, E, F, G, H itu 4 cm nih panjangnya. Nah, pertanyaannya, tentukan jarak dari titik C ke bidang B, D, G. Ya, bentuk bidangnya segitiga. Nah, jaraknya, maaf, yang ditanyakan jarak dari titik C ke bidang BDG, ya. Nah, prosesnya untuk mencari jawaban soal nomor 2 ini, nah, kalau diilustrasikan dari titik C, P, ke G, ini kan berbentuk segitiga ya, bentuk segitiga. Nah, kemudian C ke P ini kan 1/2 bagian dari diagonal sisi A ke C. Maka otomatis cari terlebih dahulu AC-nya berapa, baru nanti cari C ke P-nya. Nanti 1/2 dikali A ke C ya, atau C ke A. Nah, itu dia. Caranya cari A ke C berapa, sudah dapat, baru nanti dicari C ke P-nya berapa. CP berarti 1/2 dikali A ke C atau C ke A. Itu sama saja sebenarnya. Cari diagonal sisi dulu. Diagonal sisi A ke C-nya. Baru nanti dikalikan 1/2 ya. Rumusnya C. Ya, kalau diagonal sisi kan sudah tahu nih bagaimana cara proses carinya. Kalau sudah dapat, baru nanti dicari C ke P-nya. Rumusnya 1/2 dikali AC. Nah, itu dia. Ya. Nah, kemudian baru nanti dicari nih posisi G ke P nih. Ya. Kalau kita ilustrasi, kita harus cari panjang dari G, cari panjang dari titik G ke P berapa. Nah, baru ketemu nih nanti, ya. Berarti kalau ditanya G ke P-nya berapa, otomatis kalau kita ilustrasikan seperti ini, maka rumusnya C ke P
ya, ataupun CP ditambah CG. Karena yang ditanya G ke P kan, ya. Maka CP ditambah CG. Jangan lupa kuadratnya, berarti GP kuadrat sama dengan CP kuadrat ditambah CG kuadrat. Ya, sudah dapat hasilnya. G ke P-nya berapa? Nah, baru kita cari jarak titik dari C ke bidang BDG-nya. Untuk menentukannya berarti rumusnya GP, G ke P dikali C ke C aksen. Karena kan posisi siku-sikunya ditandai dengan simbol titik C aksen. Ini untuk membedakan, ya. Berarti ini sebagai jaraknya garis, karena ditarik dari titik C ke bidang BDG ini, titik pertemuan, pertemuan dari garis. Ketika ditarik garis dari titik C ke bidang BDG ini, pertemuannya disimbolkan dengan C aksen. Nah, posisinya siku-siku di sini. Nah, berarti GP untuk mencari panjang dari titik C ke bidang BDG-nya, rumusnya berarti GP dikali C aksen itu sama dengan CP dikali CG, ya. Kalau ulangi, untuk mencari jarak dari titik C-nya, dari titik C ke bidang BDG ini, ya, rumusnya GP dikali C aksen sama dengan CP dikali CP dikali CG. Nah, kalau yang ditanya C ke C aksen, nah ini kan sama nih posisinya dari titik C ke C aksen. Itu sama yang ditanya sesuai dengan ketentuannya tadi. Ya, sama simbol dari pertemuan dari titik penarikan garis dari titik C ke P aksen ini, ya, itu sama dengan kita mencari jarak dari titik C ke bidang B, D, G. Agar mudah maka disimbolkan dengan C aksen. Oke, kalau yang ditanya C aksennya, maka otomatis CP, ya, dikali CG dibagi GP. Berarti rumusnya untuk mencari jarak dari C ke C aksen, ya, CP dikali CG dibagi dengan GP. Oke, seandainya mungkin ada yang masih kurang paham, ya, yang berkaitan dengan materi ataupun soal latihannya, silahkan ditanyakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.